Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan protein transfer ester kolesterol atau CETP sebagai target obat untuk penyakit kardiovaskular yang beranggotakan Lina Puspitasari, Dinda Anindya Dewi, Lastri, Galih Taufikul Hakim, Syafiq Wazan Habibullah. Selanjutnya, definisi. Definisi dari PJK yaitu penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak sehingga menyebabkan kondisi pasukan darah menuju ke jantung berkurang. Kemudian CETP atau Cholesterol Ester Transfer Protein adalah protein yang mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh dan memacu tingkat kolesterol baik HDL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lastri. Selanjutnya, untuk bagian metode itu ada dua. Yang pertama, analisis pengacakan Mendel atau analisis MR. Target obat memanfaatkan cis varian dalam atau dekat gen penyandi target obat untuk mendapatkan perkiraan kausal dari efek protein pada beberapa hasil. Hubungan genetik dengan hasil, misalnya penyakit jantung koroner, mengalami kemunduran pada hubungan genetik dengan konsentrasi protein target atau obat sebagai alternatif dengan biomarker distal dari protein. Kedua, tinjauan sistematis dan meta-analisis efek inhibitor CETP. Uji coba penghambat CETP dengan setidaknya 24 minggu masa tidak lanjut atau terlepas dari fase diidentifikasi melalui tinjauan sistematis menggunakan strategi pencarian yang telah ditentukan sebelumnya. Dicatat, tambahan dari Medline atau OVID dilengkapi dengan Clinical Trials GOV. Untuk sirkulasi kolesterol high density lipoprotein atau HDLC menunjukkan adanya hubungan terbalik dengan CHD dalam studi non-acak. Studi MR memanfaatkan varian genetik yang terkait dengan HDLC terpilih dari seluruh genom serta telah memberikan bukti yang tidak meyakinkan tentang peran kausal HDLC sebagai biomarker. Temuan dari R-sitiniasin dan inhibitor cholesterol ester transfer protein atau CETP yang dikembangkan untuk mencegah penyakit jantung koroner atau CHD dengan meningkatkan HDLC juga mengecewakan. Misalnya, dari 4 penghambat CETP yang telah berkembang ke uji klinis fase 3, tidak ada yang menerima otorisasi pasar. Kemudian akan dijelaskan oleh Dinda Anindya Dewi. Peran kausal LDLC yaitu mengklasifikasi dan mengevakuasi penyakit jantung koroner di mana telah ditetapkan melalui uji coba terkontrol secara acak dari berbagai kelas obat penurunan DLC dan oleh studi pengacakan Mendel. Hasil yang diperoleh yaitu efek inhibitor CETP yang berbeda dalam uji coba. Tinjauan sistematis dari literatur yang tersedia mengidentifikasi 15 RCT penghambat CETP termasuk 4 senyawa berbeda, yaitu terdiri dari 6 anacetrapib, 4 dalcetrapib, 4 torcetrapib, dan 1 studi evacetrapib. Semuanya dievaluasi terhadap placebo dan melibatkan 79.961 peserta dengan peserta menerima torcetrapib 60-120 mg, evacetrapib 130 mg, anacetrapib 100 mg, dan dalcetrapib 600-900 mg per harinya, yang dimana hal tersebut mencerminkan perbedaan potensi senyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galih.
Nah, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat bersama, di sini ada 4 senyawa CTP. Yang pertama itu ada anacetrapib, yang kedua ada torcetrapib, yang ketiga ada evacetrapib, dan yang keempat ada delcetrapib dengan indikasi setiap masing-masingnya. Anacetrapib berindikasikan peningkatan HDLC 130%, penurunan LDLC 38%. Torcetrapib peningkatan HDLC 52% dan penurunan LDLC 20%. Evacetrapib peningkatan HDLC 132% dan penurunan LDLC 37%. Dan delcetrapib peningkatan HDLC 29% dan penurunan LDLC 1%. Efek hasil klinis pada inhibitor CFT. Anacetrapib menurunkan kardiovaskular dan mengurangi risiko infrak miokard (MI). Torcetrapib meningkatkan risiko semua penyebab kematian dengan peningkatan kardiovaskular. Evacetrapib menurunkan ACM dan delcetrapib meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam darah. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Safi. Efek pengobatan itu ada 5. Yang pertama kardiovaskular, yang kedua MI, yang ketiga stroke, yang keempat gagal jantung, yang kelima penyakit jantung koroner. Ketersediaan data MR yang diproses dan data percobaan yang dihasilkan dalam penelitian ini telah disimpan di database repositori data penelitian UCL di bawah kode akses. Tabel tambahan mencakup semua data agregat, perkiraan efek, salah standar, dan sebagainya. Berikut referensi yang kita pakai. Terima kasih kepada teman-teman. Kami dari kelompok 4, minta maaf bila ada kurangnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.